Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Hidayah dengan NIM 12450114867. Saya kali ini akan menjelaskan beberapa soal yang ada pada buku Rinaldi Munir Matematika Distrik. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Berapa banyak bilangan positif 4 angka antara 1000 dan 9999, termasuk 1000 dan 9999 yang habis dibagi 5 dan 7. Pertama kita cari dulu KPK dari 5 dan 7. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 35. Lalu 1000 dibagi 35 itu sama dengan 29. Lalu 9999 dibagi 35 itu sama dengan 256. Lalu kita kurangkan, lalu dapatlah kita hasilnya 2257. Lalu kita masuk ke soal kedua. Ini aja. Nah, sebuah kelompok terdiri dari 7 orang wanita dan 4 orang pria. Berapa banyak perwakilan 4 orang yang dapat dibentuk dari kelompok itu? Jika paling sedikit, harus ada 2 orang di dalamnya. Nah, ini merupakan soal kombinasi ya, karena di sini tidak ditentukan urutan. Nah, di sini kita garis bawain dulu perwakilan 4 orang wanita. Lalu wanita yang paling sedikit itu 2 orang. Berarti kita fokus ke wanitanya dulu. Oke. Cara pengerjakannya itu rumusnya itu dengan C sama dengan NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Nah, kalau kita lihat dari rule-nya tadi, dua orang wanita harus ada di dalamnya ya, minimal 2 orang wanita paling sedikit. Nah, jadi wanita itu bisa 2, 3, dan 4. Lalu kita buatlah kemungkinannya. Nah, dari wanita. Kan wanita tadi 7 orang. Nah, kita buat F-nya itu 7. Dan wanitanya itu 2 kan? Kita buat paling minimal dulu. Maka laki-lakinya itu bisa 2 untuk membentuk 4 orang kan? Nah, wanita itu prianya itu kan ada 4 orang. Jadi 4,2. Oke, kita masuk ke pengerjaannya. 7,2 berarti 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Jadi 7 kurang 2 jadi 5 faktorial. Oke, di sini kita dapat hasil 21 di 7,2 pertama. Lalu C yang kedua 4,2 sama seperti tadi pengerjaan soalnya. Lalu kita dapat hasilnya 6. Nah, jadi 21 dikali 6 jadi 126. Kemungkinan pertama itu ada 126 cara. Lalu kemungkinan kedua. Nah, jika perempuannya 3, maka laki-lakinya 1. Jadi 7,3 dikali dengan 4,1. Cara pengerjaannya pun sama dengan tadi. R mana tadi? 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial 3 faktorial. Kita dapat hasilnya 35. Lalu yang pada pria, yang prianya otomatis sisanya kan 1. Jadi 4,1. Lalu kita dapat hasilnya 4. 35 kali 4 sama dengan 140. Lalu kemungkinan terakhir, jika wanitanya itu ada 4, nah otomatis prianya nggak ada. Berarti dalam panitia dari kelompok itu wanita semua. 7,4. Sini sama seperti tadi pengerjaannya. Lalu kita dapat hasil 35. Lalu pada C yang kedua 4 faktorial dikurang 4 kurang 0 faktorial 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini 1 ya. Oke, jadi kita dapat hasilnya 35 kali 1 sama dengan 35. Lalu tambahkanlah semua hasil tadi. Lalu kita dapat hasilnya 301. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah klub penggemar mobil VW terdiri dari atas 8 pria dan 6 wanita. Terdapat satu pasang suami istri di antara anggota klub tersebut. Berapa banyak cara membentuk sebuah panitia
yang terdiri atas 3 pria dan 3 wanita. Sedemikian sehingga memasukkan salah satu dari suami atau istri itu, tetapi tidak keduanya. Nah, di sini ada peraturannya ya kan. Tadi 8 pria. Berarti dari pria itu ada suami. Nah, kita kurangin dengan 1. Begitu juga dengan wanitanya. Jadi hasil kita dapat 5 sisanya. Panitia itu terdiri dari 3 pria dan 3 wanita. Jika memilih suami, maka 3 kurang 1 sama dengan 2 pria tersisa. Nah, 2 pria tersisa itu dari berarti lalu jika memilih istri maka 3 kurang 1 sama dengan 2 wanita tersisa. Nah, lalu kita dapat kemungkinan 7,2 dari 7 itu dari jumlah prianya. Kan tadi kalau tiga pria dan 3 wanita kan. Nah, berarti ini memang terpilih ini suaminya. Nah, berarti suaminya sudah tidak kita ikutkan. 7,2 kan jadinya dikali dengan C 5,3, tiganya itu wanita. Oke. Cara pengerjaannya sama seperti soal sebelumnya karena ini merupakan soal kombinasi juga. C 7,2 di sini kita dapat hasilnya 21. Lalu yang wanitanya 5,3 kita dapat hasilnya 10. Jadi 21 kali 10 sama dengan 210. Lalu kemungkinan yang kedua, jika istrinya yang terpilih. Nah, maka prianya ya otomatis 3 kan. Lalu sisanya itu wanitanya itu 2. Jadi 5,2. Sama pengerjaannya, nggak ada beda. 27,3 ini dapatnya 35 dan yang C 5,2 ini dapatnya 10. Maka tinggal kalikan aja 35 kali 10 sama dengan 350. Lalu kita tambahkan hasil dari kedua kemungkinan tadi, kita dapatlah 560. Lalu ke soal ketiga, soal berikutnya. Sederhanakan fungsi boolean di bawah ini secara aljabar menggunakan aksioma teorema. Nah, kita lihat di A-nya itu ada XY plus X0 Z plus YZ. Nah, berarti ini kita kalikan silang aja langsung ya. XY dikali dengan ini ya YZ, lalu dikali dengan X0 Z. Nah, lalu kita dapat hasilnya XY ditambah 2 X0 tambah Y. Lalu kalikan 2 awal ya kan. Lalu soal B, X tambah Y dikali X0 tambah Z kali Y tambah Z. Nah, kalikan 2 di awal. Ini maksudnya dikalikan silang ya. Yang 2 di awal ini X tambah Y dengan X0 tambah Z. Oke. X dikali dengan X0 dapatnya X aksen ini kan, dapatnya X aksen, lalu ditambah dengan X dikali dengan Z, jadi XZ, lalu ditambah dengan ini X aksen dikali dengan Y, lalu Y dikali dengan Z. Lalu kita ada lalu 0 kenapa 0? Karena ini sama dia X dengan X aksen, lalu ditambah dengan Z YZ itu dari ini. Ini pengulangannya aja, pengulangan. Lalu kali hasil dengan Y tambah 2. Y tambah 2 ini dari mana? Dari sini. Y tambah Z ini dari mana? Dari sini. Sisanya tadi. Lalu ini yang tadi hasil dari ini. Oke. Lalu kalikan satu persatu. Y tambah Z dikali dengan XZ. YZ mana? Ini yang terakhir. Nah,
Lalu dapatlah hasilnya X, Z, Y. Oke. Lalu ini yang kedua tadi, yang ini X, X aksen Y dikali dengan Y tambah Z. Nah, semuanya setiap ini ketiga ini dikalikan dengan Y tambah Z. Lalu gabungkan semua hasil. Oke. Lalu berikutnya diketahui fungsi boolean berikut. Fungsi f w x y z pos 0 1 2 3 7 11 13. Lalu yang D, fungsi D dengan w x y z sigma 5 9 14 15. Dengan D adalah fungsi don't care. Nah, jadi D-nya nanti fungsi don't care. Minimal fungsi tersebut di atas dengan menggunakan metode peta Karnaugh. Setelah itu tuliskan fungsi sederhana itu dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS. Nah, kita cari dulu bentuk binernya dari setiap angka di fungsi pertama ini ya. 0, 1, 2, 3, 7, 11, dan 13. Seperti ini tabelnya. Ya. Lalu kita buat peta Karnaugh-nya. 0 dengan ketentuan seperti ini. Tadi kan dia angka pertama 0 kan. 0. Karena ini 0 0 0 0 sesuai dengan apanya? Binernya, maka di sini 0 ada gitu, maksudnya ada kan. Lalu 0 dari sini itu dari WX bacanya 00 dengan 01 berarti 1 kan, ada kan, ada 1 ada. Lalu 2 0 itu berarti ada. Lalu kalau 1 itu nggak ada. Jadi misal gini, 01 00 itu kan 8. Nah, ini 01 00 itu kan 8. 8 di sini nggak ada. Nah, maka tulis 1. Lalu ini 1100 berarti ini apa nih? Coba lagi, contoh lagi 01 berarti ini 9 itu don't care kan. Nah, berarti don't care itu di X kan aja sini. Nah. Oke, begitu. Don't care. Kalau don't care dia di X, kalau dia ada di sini maka tulis 0, lalu kalau dia nggak ada disimbolkan dengan 1. Nah, ini dia yang ini penjelasannya kan. 4, 6, 8, 10, 12 itu sama dengan 1, berarti dia nggak ada. Ini dia bentuk posnya, W tambah X Z, lalu posnya Z aksen, W tambah Z dibalik, lalu dapat SOP-nya W X aksen ditambah Z, W aksen tambah Z sama dengan W aksen ditambah W Z aksen, X aksen, W X aksen ditambah Z. Lalu kita masuk ke soal berikutnya. Sederhanakan fungsi boolean berikut dengan menggunakan metode Quine-MC-Kluski. Nah, di sini ada fungsi f dengan isinya v, w, x, y, z, sigma 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, dan 31. Pengerjaannya itu kita kelompokkan sesuai dengan angka satunya. Nah, misal ini 9 dan 17. Kedua angka ini memiliki bilangan 1. Pada binernya itu ada 2. 8 tambah 1, 17 juga ada 2 kan. Maka dia dikelompokkan. Begitu juga dengan yang satunya 3. Di sini ada satunya 4 dan ini yang terakhir ada satunya 5. Sendiri nggak ada lagi kan. Lalu kita cek 9 dengan 11 angka yang sama itu ada 4 atau tidak?
Nah, kalau dia ada 4, maka di checklist keduanya. Kalau dia nggak ada, jangan di checklist dulu. Misal, 9 dengan 11. 0 dengan 0 sama, 1 dengan 1 sama, 0 dengan 0 sama, 0 dengan 1 beda, 1 dengan 1 sama. Berarti ada 4 angka yang sama, satu berbeda. Nah, satu berbeda ini kita kita kasih strip gitu. Nah, begitu juga dengan lalu 9 dengan 13, 9 dengan 21, 9 dengan 25. Lalu 17 dengan 11, 17 dengan 13, 21, 25. Lalu kalau ini sudah di checklist misalnya kan, jumpa mana yang dapat mana yang enggak. Lalu kita lanjut ke 11. Nah, skor soal 11 dengan 15, 11 dengan 27, 11 dengan 29, lalu 13 dengan 15. Langsung kita tuliskan di sini ya, biar nggak ulang-ulang lagi. Sampai terakhir dapatnya di sini dapatnya yang kedua. Lalu yang ketiga ini sama hasilnya. Sama pengerjaannya sama gitu. Jadi 19 dengan 11, lalu 11 dengan 15. Nah, makanya di sini 9, 11, 13, 15. Kita cek juga angkanya. 9,11 dengan 11,15. Kita cek ada nggak 4 angka yang sama atau 4 simbol yang sama. Misalnya 0, 1 sama kan ini. 0, 1 sama. 0 ini beda. Ini beda juga. Ini 1. Berarti ini nggak ada. Nggak kita tulis ini kan. Nah, lalu kalau di sini saya tulis 9, 11, 13 dengan 15. 9, 11. Ini sama ini dengan ini. Nah, kita cek sama nggak dia 4 digit. Itu 4 digitnya sama nggak? Cek 0 sama 1 0 1 beda. Ini strip ini dengan strip ini sama, 1 sama. Nah, sama. Kalau dia nggak ada, jangan dicentang ya. Sebenarnya ini prosesnya panjang, cuman nggak cukup di sini. Sampai panjang gitu nanti prosesnya. Dan cara pengerjaannya itu sama aja, dicari 4 digit yang sama. Kalau dia sama, kedua-duanya dicentang. Nah, aduh, mana tadi? Nah, gini, lalu setelah kita tentukan tadi kan mana yang centang mana yang enggak, kita tentukan untuk primanya dari yang tadi, dari yang sini. Nah, dari soal pertama 7, 17, 21, 25 dan 29. Nah, langsung kita X kan aja di sini kan. Lalu ini diambil dari soal 9 sisa yang ini. Ini soal juga, tapi ini khusus prima. Lalu yang sisa soal tadi kita masukkan ke bawahnya 9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31. Nah, langsung kita checklist mana yang ada kan. Nah, lalu di sini yang bawahnya juga checklist. Nah, kalau ininya 2, misalnya 2 kayak gini kan 2. Maka bawahnya jangan disilang juga. Ini juga ya disilang. X, Y, Z dengan sigma 0, 2, 4, 5, 6 menggunakan metode Queenie-Mclusky. Lalu gambarkan hasil penilaiannya dengan menggunakan gerbang NAND. Oh, ini pakai NAND ya. Oke. Jadi kita buat sama seperti tadi soalnya kan, menggunakan metode Queenie-Mclusky sama metodenya 0, 0, 0. Kita cari dulu binernya, lalu kita tampilkan di sini, kita kelompokkan yang satunya yang sama itu. Karena ini ada 1 kan, sama-sama 1 maka dikelompokkan. Oke, sama. Lalu 0,2 dari hasil ini tadi kan, karena dia menggunakan NAND itu kan, jadinya 0 ini sama dengan X
aksen. Nah, kita pilih yang 0 di sini kan. Lalu yang 2,6 di kelompok bawahnya kita pilih yang strip dengan 1. Lalu dapat hasilnya f x y z sama dengan y aksen z aksen ditambah dengan x z aksen ditambah x y aksen. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang grab, mencari lintas terdekat. Oke. Cara pengerjaannya ini tuh kita buat dulu matriksnya. Nah, matriksnya ini akan menentukan ini tabel ini. Oke. Cara membuat matriksnya itu kayak gini. Kalau dia 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 sampai seterusnya kan, sampai berapa? Kalau di sini sampai 6. Maka itu kita buat 0 di sini, 0 semua kan. Lalu kita cek satu-satu. 1 ini kemana aja? 1 ke 3. 1 ke 3 itu 10, maka kita buat di sini 10. 1 ke 5 itu 45, maka kita buat 45 di sini. 1 ke 2 itu 50. 2 lalu 1 mana? 1 ke 4 itu 40. Nah, maka di sini 40. 1 ke mana lagi nih? Oke, sudah, 1 sudah selesai. Lalu 2. Nah, kenapa di sini tak hingga? Karena dia nggak ada jalurnya. Karena dia nggak bisa disambungkan kan? Macam 2 ke 1. 2 ke 1 nggak ada jalurnya. Nah, maka dia tak hingga tulisnya. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Oke. Lalu setelah kita tentukan matriksnya, cara menentukan ini ya, tabel kayak gini ya. Karena kita mulai dari 1 kan. Kita mulai dari 1. Di soal tidak ditentukan gimana. Simpul lintasan kita strip-strip, kita kosongkan. Lalu ini simpulnya pun ini 0 semua kan. Nah, D-nya ini karena kita mulai dari 1, maka kita buat yang baris 1 ini. Nah, kita buat baris 1, kita masukkan 1 di sini, 1. Satunya karena kita memilih 1, berarti kita datangi 1 nih kan. Satunya kita ubah dari 0 ke 1. Nah. Mana? Nah, lalu kita satunya tadi kita ubah ke tak hingga. Lalu ini penentuannya sama dengan baris 1. Lalu setelah itu kita cek. Mana yang angkanya paling kecil. Kalau dari kasus ini kita dapat 3. 3 paling kecil kan. 10 itu, maka di sini kita buat 3, kita pilih 3 lalu 1,3. Karena 3 kita pilih, maka di sini kita ubah juga seperti tadi. Kita ubah jadi 1. Lalu 3-nya itu langsung kita turunkan aja. Nah, lalu di baris 3 kita cek baris 3 gini. Nah, mana yang ada angkanya? 1 ini ada angkanya, namun 1 ini kan tadi sudah kita datangin, sudah dilintasin kan, maka kita lewatkan saja. Nah, di sini kita dapetin juga keempat ada 15. Nah, 15. Gimana cara penentuannya? 14 ditambah dengan sebelumnya angka yang sebelum kita datangin berapa? Angka yang sebelum kita datangin tadi berapa? 10 kan? 3 tadi kan 10. 3 ini 10. Tambah 15. Hasilnya 25. Nah, 25 ini kita cek. 25 itu lebih besar daripada 40 sebelum ini kan. 40 ini. Atau dia lebih kecil dari 40. Kalau dia lebih kecil daripada 40, maka kita update angkanya atau kita ubah. Kalau dia lebih besar, maka dia tetap. Nah, karena dia lebih kecil maka 25. Lalu nggak ada lagi kan sini kan. Lalu kita ulangi lagi, kita cek mana yang lebih kecil. Nah, lalu kita dapatkan 25 lah paling kecil di sini. 4, kita pilih 4, jadi 1, 3, 4 lintasannya.
4-nya kita ubah dari 0 ke 1 sama seperti tadi. Lalu 4 baris 4 kita cek mana yang ada angkanya. Di sini angka kedua ada angkanya nih 20, ada 20 jaraknya. Nah, jadi 20 ditambah dengan 25 hasilnya 45 kan. 45 itu kan lebih kecil daripada 50, maka kita update angka jadi 45. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, jadi penentuannya begitu. Kita ulangi lagi penentuan mana? Kita ulangi lagi cara penentuannya kan. Kita sebenarnya ini cuma membanding-bandingkan doang antara baris yang ada angkanya dengan ditambah dengan 4 itu berapa sebelumnya, lalu bandingkan dengan 4 sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah graf akan dibentuk dari 25 buah sisi. Berapa jumlah maksimum simpul di dalam graf sederhana yang dapat dibuat dari 25 buah sisi tersebut? Nah, kayaknya ada rumusnya. Rumusnya itu n kurang 1 per 2. N itu angka yang kita cari ya untuk memenuhi 25 ini. Minimumnya berapa? Yang bisa kita ambil berapa? Apa itu? Jadi kalau kita masukkan 7 kan, tuh 7 kurang 1 per 2, maka dapatnya 42 bagi 2 sama dengan 21. Nah, 21 ini masih di bawah 25 kan. Dia tuh harus di bawah, kalau nggak sama. Kalau dia lebih dia nggak bisa. Nah, kalau kita cek 8, maka kita dapatin hasilnya itu 28. Nah, 28 ini kan lebih besar daripada sisinya tadi di soal. Maka dia nggak bisa. Maka kita dapatkan maksimumnya itu hanya 7. Tuh. Lalu soal berikutnya. Simpul pada graf dengan 12 sisi. Tiap sisi atau simpul berderajat 2. Nah, cara pengerjaannya itu ya total derajatnya itu 2 dikali jumlah sisi, maka 2 kali 12. Nah, 2 kali 12 kan sama dengan 24. Karena ini berderajat 2 ya kan. Karena berderajat 2, maka kita bagi dengan 2. Jadi 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, hasilnya itu 12. Lalu soal terakhir, tentukan jumlah simpul pada graf sederhana bila mempunyai 20 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama. Oke. Kayak ini soalnya sama dengan tadi kan. Jadi pengerjaannya itu total derajatnya itu 2 dikali dengan jumlah sisinya 20. Jadi dapatnya 40. Tiap simbol berderajat di D, maka jumlah derajat semula simpul sama dengan, nah ini dia rumusnya, N dikali D. Nah, N-nya itu kan D-nya itu sisinya itu kan 20 sama dengan 40. Nah, ada berapa kemungkinan ini? Beberapa kemungkinan. Jadi 40 kali 1, 20 kali 2, 10 dikali 4, lalu 8 dikali 5. Jadi jumlah simpul bisa 8, ini bisa 8, bisa 10, bisa 20 dan 40. Oke. Udah habis soalnya. Oke, itu saja yang bisa saya jabarkan soalnya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.